Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Saya dengan Christian Toar, dan selamat datang juga kepada teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Oke, nah, di depan saya sudah ada 2 buah sekring untuk audio mobil. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin kasih tahu atau saya sama-sama kita belajar cara kerja atau fungsi dari sekring audio mobil ini. Ya, yang pertama itu kita harus atau wajib memilih atau menggunakan sekring fuse yang tipenya itu ANL. Jadi seperti ini, tipe ANL. Oke, yang bahannya anti panas agar tidak mudah meleleh atau terbakar. Seperti kedua sekring ini tahan panas juga ya, dan tidak mudah meleleh. Oke, kedua, memasang fuse atau sekring ini merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya korsleting pada sistem audio mobil. Jadi sekring ini sangat berfungsi penting agar tidak terjadi korsleting pada sistem audio mobil, dan mobilnya itu aman dan tentunya terhindar dari kebakaran ya. Karena apabila sistem perkabelannya itu korslet, maka mobilnya itu juga akan terbakar, terjadi korsleting. Jadi seperti itu. Jadi berhati-hati, lebih baik kita cari aman saja ya, menggunakan sekring pada audio mobil. Terserah sekring jenis apa ya, bisa, yang penting kita gunakan sekring. Sekringnya minimal 60 ampere, lebih tinggi ampernya lebih baik lagi, sesuai dengan beban atau power yang kita gunakan tentunya. Oke. Selain itu, dari segi kualitas sekring atau fuse audio ini, dia lebih pintar dalam memagari arus liar. Dan perlu diingat, setelah pemasangan sekring audio ini, sekring ini harus dalam keadaan tertutup dengan covernya ini. Jadi jangan sampai teman-teman setelah pasang sekring ini covernya kita biarkan atau tidak dalam keadaan tertutup. Ini saya sarankan harus keadaan tertutup ya sekring ini. Oke, instalasi kabel juga harus diperhatikan, jangan sampai ada kabel yang telanjang atau pada sambungan kabel tidak diberi lapisan isolasi atau selang bakar, agar lebih aman dan rapi tentunya. Jadi bila ada sambungan kabel sebaiknya diberi lapisan isolasi ya, untuk keamanan intinya, agar sekring ini juga bisa bertahan lama. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai sekring ini. Yang pertama ada sekring yang kecil ini. Ini nilainya atau nilai ampere dari sekring ini adalah 60 ampere. 60 ampere, dan yang satunya 100 ampere. 100 ampere kali 2 biasa dikenal dengan sekring 2W. Ya, ini yang biasa yang
sekring yang saya gunakan dalam sistem audio mobil. Oke, selanjutnya kita akan bahas cara pemasangan dari sekring ini. Tadi kan saya sudah kasih tahu fungsi dari sekring ini dan jenis sekring ini. Jenis sekring ini tipe ANL. Saya sarankan menggunakan sekring yang tipe ANL seperti ini agar lebih aman lagi dibanding dengan sekring tabung. Dia akan mudah meleleh. Saya sudah pernah coba sekring tabung itu, dia tidak tahan panas. Tapi kalau yang seperti ini atau jenis sekring ini ya lebih aman lagi, lebih tahan panas ya, aman untuk digunakan. Jadi bila teman-teman dalam audio mobilnya itu menggunakan satu power saja atau power 4 channel, teman-teman bisa menggunakan sekring jenis ini dengan nilai ampernya 60 ampere ya. Ini sudah cukup untuk power 4 channel. Jadi seperti ini, saya kasih gambarannya. Oke, ini ada aki 12 volt. Jadi sekring ini dipasang pada kabel power atau kabel positif 12 volt aki. Jangan sampai salah atau jangan sampai kebalik. Jadi misalkan kita gunakan sekring yang jenisnya atau nilai ampernya 60 ampere, lebih tinggi nilainya lebih bagus juga ya. Untuk kabelnya teman-teman harus perhatikan juga, jangan sampai melebihi dari atau panjang kabel ini lebih dari 40 cm. Untuk aki rata-rata pada aki bawaan mobil itu nilai ampernya itu ada 45 ampere atau 55 ampere. Atau kalau teman-teman ingin lebih tinggi lagi nilai ampernya, lebih bagus lagi, saya sarankan yang 80 ampere itu sudah bagus, sangat recommended. Jadi sekring atau fuse minimal 60 ampere, sarannya 100 ampere agar lebih aman juga nantinya ya. Teman-teman juga perhatikan jarak panjang kabel power dari aki mobil ke sekring ke fuse audio mobil tidak boleh melebihi 40 cm. Ini standar regulasinya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu cara pemasangan sekring mobil ini, dia tidak boleh melebihi 40 cm. Sebaiknya 30 cm saja atau sejengkal jari tangan manusia untuk ukuran panjang kabelnya. Jadi yang saya masukkan tadi adalah panjang dari kabel ya, dari kutub positif aki ini ke bagian masuk sekring ini. Jadi hanya sejengkal saja seperti ini kabelnya. Ini aki seperti ini aki, ini sekringnya. Jadi seperti itu. Kenapa? Agar lebih baik lagi instalasi perkabelannya. Jadi apabila teman-teman yang pasang sekring ini kabelnya terlalu panjang, saya sarankan untuk mengurangi panjang kabel tersebut dan kasih saja ke ukuran 30 cm atau sejengkal agar sekringnya bisa berfungsi lebih baik lagi ya. Tentunya keamanan dalam
sistem audio mobil itu lebih terjaga untuk menghindari kebakaran pada mobil. Dan cara sambung sekring ini seperti ini. Saya sudah kasih gambar. Jadi dari aki masuk ke sekring. Misalkan teman-teman gunakan sekring 60 ampere, baru disalurkan ke power amplifier seperti itu ya. Jangan lupa sekring ini dipasang pada bagian kabel power atau bagian kabel positif, dan bagian kabel ground ini, kabel negatif ini dari power ini bisa teman-teman sambung ke baut pada kursi mobil. Saya sarankan pada kursi bagian depan yang dekat dengan aki agar sistem kelistrikannya lebih baik lagi. Oke. So, bila teman-teman juga ingin gunakan sekring yang nilai ampernya lebih tinggi lagi atau lebih besar dari ini, lebih baik juga ya. Ini hanya 60 ampere. Apabila teman-teman menggunakan dua power 4 channel dan power monoblock, sebaiknya teman-teman gunakan sekring jenis ini yang 100 ampere. Jadi mungkin ada teman-teman yang belum tahu jenis sekring seperti ini. Saya juga bukan seorang yang paham sekali mengenai audio mobil. Saya juga masih belajar dalam audio mobil ya, saling kita berbagi ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung, mungkin teman-teman bertanya apa sih kegunaan ini besi plat ini ya. Jadi saya mau kasih tahu. Jadi bila teman-teman ingin menggunakan hanya bagian yang ini saja, teman-teman cabut bagian jumper ini, besi plat ini atau jumper ini, teman-teman bisa cabut dengan cara dibuka, maka otomatis yang berfungsi hanya bagian sebelahnya ini saja. Misalkan teman-teman ingin menggunakan bagian yang ini ke power 4 channel, boleh teman-teman buka jumpernya. Kalau misalkan teman-teman gunakan jenis sekring ini untuk power monoblock, saya sarankan besi plat ini atau jumpernya ini tetap dipasang. Bila power monoblocknya itu mengeluarkan watt yang besar atau outputnya wattnya itu besar, teman-teman bisa juga pasang jumpernya ini agar pengamannya ini menjadi 200 ampere. Jadi 100 ampere kali 2, jadi lebih tinggi lagi. Kalau teman-teman mencabut bagian jumpernya ini atau besi plat ini, maka yang berfungsi hanya sebelah-sebelahnya saja ini. Jadi sebelahnya ini 100 ampere, sebelahnya ini 100 ampere. Jadi masing-masing 100 ampere seperti itu. Untuk bagian kabel, teman-teman bisa gunakan kabel-kabel sesuai dengan keinginan dari teman-teman sendiri ya. Saya wajibkan atau saya kasih saran, gunakan kabel yang nilainya atau ukuran kabel itu 4 AWG. Bisa kabel 4 AWG masuk, 4 AWG juga keluar, atau kabel las. Kabel las juga bagus, ukuran 35 mm untuk nilai 4 AWG. Jadi seperti itu. Jadi cara pemasangannya seperti ini.
saya sudah gambar terlebih dahulu. Jadi dari aki 12 volt masuk ke sekring atau fuse 100 ampere, bagian kabel power 12 volt, masuk lagi di fuse distribusi atau fuse distribution. Teman-teman bisa pilih, ada yang 60 ampere, ada yang 100 ampere atau 3-way, biasa dibilang dengan fuse distribution 3-way. Jadi masuk satu kabel di sini, outputnya atau keluarnya itu bisa 3 kabel. Nah, satu untuk power monoblock, satu untuk power 4 channel. Jadi seperti itu. Atau misalkan teman-teman ingin bagian kabel ke monoblock ini kita gunakan yang 100 ampere seperti ini, 100 ampere, dan bagian yang sebelah ini 60 ampere bisa juga. Jadi yang pertama ini kan ada 3, ini bisa 100 ampere, yang di atasnya ini paling atas bisa juga 60 ampere untuk ke power 4 channel. Tapi saran saya, bila bawaan sekring atau kita belinya sudah seperti ini saja, jangan kita ubah-ubah ya, karena power masing-masing power ini juga akan mengeluarkan watt yang besar juga apabila kita menggunakan jenis speaker yang baik atau bagus. Lalu dari ground ini kita sambungkan ke ground distribution. Jadi bagian negatif kita sambungkan ke ground distribution dan disalurkan ke negatif ke kabel ground aki. Jadi ini hanya gambaran saja ya. Jadi sebaiknya ini disambungkan ke bodi mobil yang terdekat, bisa di bawah kursi mobil bisa juga ya, asalkan pemasangan atau penginstalasian kabel audio ini tetap rapi tentunya. Jadi seperti itu gambarannya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya tentunya, agar bagi teman-teman yang belum tahu juga bisa tahu ya, kita juga sama-sama belajar dalam hobi kita ini ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dukung terus channel ini agar lebih bisa berkembang lagi tentunya, dan saya juga bisa lebih bersemangat membagikan video tutorial lainnya atau video-video mengenai audio mobil dan sebagainya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah tonton video ini ya, yang sudah subscribe ini, saya berterima kasih. Dukung terus channel ini, jangan subscribe. Oke, terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Oke.